Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dari Aceh yang saya hormati dan saya banggakan, sebetulnya ada perasaan rindu yang muncul dalam diri ya dengan kegiatan yang seperti ini, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh, kalau saya manggilnya Ami Ifun biasanya dalam bahasa Arab itu Paman Ipun gitu. Biasanya manggilnya Ami Ipun. Itu kami merintis dari 2015 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tapi itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh gitu ya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah. Termasuk niat kami dalam hal mengembangkan dan membudayakan olahraga yang menjadi bagian nilai-nilai syariah gitu ya, yaitu berkuda dan memanah. Saya masih teringat Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan latihan bersama yang pernah kami lakukan dengan skala cukup besar itu di waktu Covid. Benar. Jadi kami mengundang hampir sejabotabek ya, dari organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, grup-grup panah dan berkuda yang alhamdulillah waktu itu cukup banyak sekali. Mudah-mudahan nanti agenda seperti ini juga menjadi agenda rutin yang tidak hanya tadi ya niat sekedar ide tapi memang lebih kepada nanti mengenalkan siapa itu KHAC dan juga Al-Kahfi gitu ya di komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah beberapa hari ke depan bismillah, dan ini yang selalu kita harapkan dan selalu kita dambakan, kita akan dipertemukan oleh Allah di Syahrul Ramadan. Gitu ya. Semua kita pasti merindukan itu, semua kita mengharapkan itu, tetapi kadang juga muncul di benak kita itu ada asumsi anggapan di bulan Ramadan ya, itu kita beralasan bahwa ini bulannya kita untuk bersantai dengan alasan kita lagi saum gitu ya, kan lagi saum Ustaz, jadi apa ya, space tenaga lah biar kuat sampai sore, tidur gitu ya daripada subuh sampai menjelang maghrib misalnya. Padahal tidak begitu, ikhwatullah. Jangan berpikir atas dasar paradigma orang awam gitu, tapi kita berpikir dari sudut pandang bagaimana syariah memandang dan menempatkan Ramadan sebagai sebuah fursah litabir, kesempatan untuk mengubah diri kita pada posisi yang paling tinggi di hadapannya, yaitu kemuliaan. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada standar indikator penilaian Allah terhadap seorang hambanya, melainkan kemuliaan. Kemuliaan ini ada dalam karakter yang kita kenal dengan istilah at-taqwa. Betul? Gitu ya. Makanya bukan standar materi, bukan standar fisik, bukan standar kerajaan atau bukan itu. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di sisi Allah itu ya, itu pakai sigohnya, wazannya mubalaghah, akramakum, jadi termulia. Enggak ada lagi kemuliaan lain selain ini gitu loh. Ya, indikator penilaian seseorang itu tidak ada unsur yang paling mulia kecuali ini nih. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian. Kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, 2 atau 3 hari lagi kita akan temukan itu. Karena target gitu ya. Jadi targetnya, outputnya, value-nya untuk mendapatkan hasil terbaik nanti di bulan Ramadan, kesudahannya itu adalah target ini, at-taqwa. Iya enggak? Sering ini dibahas gitu ya. Bahwa tujuan untuk saum itu adalah meraih indikator yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu at-taqwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum at-taqwa. Itu pasti. Jadi inilah kesempatan yang seharusnya Bapak dan Ibu sekalian, kita sih nggak telat ya, insya Allah 2 hari ya.
Tapi kalau melihat salafus saleh, 2 bulan sebelum Ramadan itu udah starting point gitu ya. Kalau kita mungkin sadarnya Ramadan pas lewat iklan sirup aja di televisi. Wah, kayaknya udah mulai masuk Ramadan nih. Kenapa? Kok di televisi banyak iklan sirup atau iklan sarung cap gajah misalnya. Oh, baru ingat kita, baru sadar kalau bentar lagi mau Ramadan. Ya, padahal salafus saleh itu 2 bulan sebelumnya itu sudah curi start untuk berusaha memaksimalkan meraih kemuliaan yang Allah sediakan pada kita. Kenapa ini menjadi mulia, Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin sedikit mengingatkan kepada kita. Dr. Al-Qahtani di dalam satu bukunya itu, beliau membuat risalah tentang hakikat dan kandungan asma wa sifat. Jadi Allah itu punya nama dan punya sifat. Nah, di antara salah satu namanya itu adalah Al-Karim. Subhanallah, dikatakan Al-Karim. Jadi Karim itu merupakan bentukan nama dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Karim? Kata beliau, Al-Karim itu adalah maknanya zat yang tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun sumbangsih kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Bahkan Allah balas dengan kelipatan yang tidak terhingga, atau boleh jadi menggantikan sebuah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Ini enggak kita dapati makna kebaikan seperti ini, gitu ya. Oleh karena itu para ulama mengambil kesimpulan segala sesuatu yang mengandung unsur di dalamnya begitu banyaknya kebaikan, maka dia akan mendapati porsi Al-Karim, kemuliaan ini. Bapak dan Ibu, sering kita menyebut Al-Quran Al-Karim, betul nggak? Kenapa Al-Quran Al-Karim? Karena semua kebaikan ada dalam Al-Quran, gitu ya. Bahkan menjadi apa? Petunjuk hidup kita. Mau selamat dunia akhirat ada di Al-Quran. Kebaikan apa yang bisa mengalahkan dibandingkan selamatnya kita di dunia dan juga nanti di akhirat? Bahkan di Al-Quran kita diajarkan ada satu doa. Bapak dan Ibu hafal ini, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa hasanah di dunia? Kata ulama tafsir, hasanah di dunia itu istri yang soleh, anak yang berbakti, kendaraan yang nyaman. Kan kita punya di antara kita ada punya kendaraan tapi bawaannya mogok terus. Lalu apalagi rumah yang lapang, masya Allah. Dan tidak hanya itu, kata para ulama, adalah rizki, penghasilan yang berkah. Lihat, standarnya bukan banyak, tapi berkah. Itu adalah hasanat di dunia. Gitu ya. Kemudian hasanat di akhirat. Hasanat di akhirat itu selamat dari azab kubur. Coba bayangkan ya, selamat dari azab kubur. Lalu diringankan hisabnya. Dan pada akhirnya selamat ketika meniti sirat. Dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Itu hasanah. Langkah-langkah untuk meraih hasanat itu Allah terangkan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran banyak memberikan kebaikan kepada kita sebagai unsur keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Nah, 2 hari atau 3 hari ke depan kita juga dipertemukan dengan Ramadan. Walaupun nanti ada khilaf di kalangan Ramadan, tapi nggak ada masalah. Karena maknanya Ramadan Allah sediakan di dalamnya banyak kebaikan yang hendaknya kita raih. Untuk itu kita sering mendengar istilah Ramadan Karim. Betul? Ramadan Karim. Kenapa dikatakan Ramadan Karim? Karena Allah bukakan kebaikan, subhanallah. Allah bukakan kebaikan yang banyak supaya kita raih. Nggak boleh disia-siakan. Sampai di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih 4 bulan haram yang di dalamnya memberikan banyaknya kebaikan. Tapi di 4 bulan haram itu Allah simpulkan lagi ada 1 bulan yang tidak bisa dikalahkan dengan bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana ada kesempatan seperti yang ada di bulan Ramadan di bulan lainnya? Nggak ada itu. Sejak masuknya bulan Ramadan, neraka ditutup pintunya. Subhanallah. Neraka ditutup pintunya. Sementara pintu surga dibuka seluas-luasnya. Artinya kecenderungan orang untuk berbuat baik di situ
itu dimotivasi sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk berbuat kemaksiatan diminimalisir gitu loh. Tapi kok kita sering lihat ya Bapak dan Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan tetap aja ada orang yang berbuat maksiat. Bukan bulan Ramadannya, tapi memang karakter jiwa orang itu lebih cenderung pada keburukan. Ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, kemuliaan ini diberikan oleh Allah dan diberikan kesempatan itu supaya nanti akhirnya gitu ya, akhirnya kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Ustaz bisa meraih itu nanti? Bagaimana kita bisa maksimal di Ramadan? Bapak dan Ibu sekalian, indikator amal soleh itu nanti kita bisa rasakan dan bisa kita lihat di hadapan kita realitanya. Orang itu pada kenyataannya nanti akan terkumpul pada 3 kondisi. Pertama adalah sabiqun nabil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa orang-orang yang berlomba dalam kebaikan itu? Kata Syekh Ibnu Taimiyah dikatakan mereka itu tidak hanya mencukupkan dirinya pada perkara yang wajib atau menahan diri mereka dalam hal yang haram, tapi mereka juga menambah porsi amal solehnya dengan yang sunnah dan mencegah dirinya dari hal yang makruh. Jadi kena semua tuh. Ya, jangankan yang wajib, yang sunnah saja dikejar gitu loh. Jangankan menghindari yang haram, yang makruh saja mereka apa? Menahan diri. Ini level orang yang paling tinggi. Ya, sedangkan yang kedua yang muktasid. Apa yang muktasid? Cuman yang wajib saja. Lalu menahan dirinya dalam hal yang haram. Makanya nanti ini jadi indikator Bapak dan Ibu sekalian, nanti dilihat. Lalu menjadi apa ya? Menjadi introspeksi diri kita juga. Kita masuknya kelompok mana nih? Gitu ya. Yang ketiga ini yang nggak boleh. Apa itu yang ketiga? Boro-boro mengerjakan yang wajib, yang haram saja masih mereka kerjakan. Jadi jangan berharap mengerjakan yang sunnah, yang wajib saja berantakan. Jangan harap meninggalkan yang makruh, yang haram saja masih sering dikerjakan. 3 indikator ini nanti silahkan cek di bulan Ramadan. Kita masuk kelompok mana, gitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan kemuliaannya di sisi Allah, maka raih indikator yang pertama. Jangan sampai membatasi diri kita pada yang wajib saja. Ustadz, yang penting saya saum Ramadan, kemudian saya sholat wajib 5 waktu. Nggak ada masalah. Cuman sayang sekali gitu loh, enggak? Antum hanya pada posisi di kelompok orang-orang biasa saja. Padahal saat ini antum sedang berada di bulan yang spesial yang mungkin kita tahun ini nggak mendapati lagi. Maka paksakan diri kita untuk apa? Mendapatkan level yang tertinggi. Gimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a fa innallaha ghaniyyun karim." Fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang menambah ibadahnya dengan ibadah sunnah, maka Allah syakirun alim, syakirun karim. Allah itu berterima kasih kepada kita dan juga karim. Bukan cuma sekedar syukuran, enggak, tapi berterima kasih plus ngasih hadiah. Insyaallah. Gimana caranya? Kuatkan tatawu kita. Kuatkan amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Ya, rawatibnya ditambah. Apalagi ya, sholat qiyamul lailnya dalam bentuk sholat tarawih. Enggak boleh ditunda, tambah lagi. Sedekahnya ditambah karena porsi itulah yang bisa menjadikan kita meraih kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah rahmanallahu wa yakum. Rasulullah SAW itu disebutkan oleh para sahabat sifatnya dermawan. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia makin dermawan. Yang dimaksud makin dermawan itu bukan sekedar dermawan ngasih infak, enggak. Tapi dia dermawan dalam setiap kebaikan. Ya, kalau boleh dikatakan rakus sama amal soleh. Enggak peduli gitu ya. Apapun amal kebaikan yang terlihat kecil itu dikejar sama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, paksakan diri kita seperti itu. Ya, usahakan apapun yang kita lihat di depan itu ada kebaikan, jangan ditunda. Karena alasan yang paling nanti menyesalkan kita di hari akhirat itu adalah ketika ada kesempatan beramal soleh, kita udah nggak sanggup lagi beramal soleh.
Padahal Allah nggak sebutin amal soleh di situ apa. Nggak disebutin, bukan sholat saja, tapi apapun amal soleh. Suatu bila Allah wa iyyakum Rasulullah pernah melihat seseorang berteduh di bawah pohon yang rindang di jannah ketika Mi'raj, hanya gara-gara orang itu sewaktu hidup di dunia menyingkirkan pohon karena takut apa? Mengganggu orang. Sepele nggak? Ranting. Sepele. Tapi Allah balas dengan jannah, masya Allah. Nah, yang paling disesalkan itu jangan sampai nanti kesempatan beramal soleh sudah nggak kita terima lagi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil petunjuk orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang sudah betul-betul membuktikan bagaimana hidayahnya dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, maka dengan petunjuk mereka ikutilah mereka. Ya. Orang-orang terdahulu itu siapa? Para nabi, Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka beramal saleh. Itu yang mengharuskan jadi qudwah kita. Termasuk bagaimana mereka melatih diri mereka untuk bisa sabar. Itu pun kita bisa belajar kepada siapa? Mereka. Sholat kita enggak sebagaimana mestinya. Terlalu rusak sholat kita. Kita belum bisa fokus, belum kita khusyuk, betul nggak? Kadang juga datang suka molor waktunya. Sulit sekali untuk tepat waktu. Saum kita enggak seperti saum Daud yang sehari saum, sehari berbuka. Sabar kita enggak seperti sabarnya Ayub yang diberikan penyakit yang enggak pernah ada di zamannya, terkena penyakit itu sampai dia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya, istri dan anaknya, bahkan hartanya gara-gara sakitnya, tapi dia tetap bersabar. Ifah kita, ya Bapak dan Ibu sekalian tahu ifah? Ifah itu mempertahankan rasa malu. Itu enggak seperti Yusuf alaihissalam. Bukan hanya menundukkan pandangannya, tapi segala aktivitas hatinya pun ditundukkan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita mungkin nggak seperti zikirnya siapa tuh yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Sampai di saat kritis pun dia masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ibadah kita seperti mereka. Tapi dengan mereka kita ada satu kesamaan, Bapak dan Ibu sekalian. Ada satu kesamaan yang harus kita pupuk dan harus kita jaga. Kita pun sama-sama mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah kadar rasa kecintaan ini, walaupun gitu ya, semaksimal yang kita lakukan, semoga dengannya ini menjadikan wasilah kita mendapatkan jannahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, gimana caranya kita bisa meraih kemuliaan kita nanti? Maka kerja lembur. Yang disebut tatawu, nafilah, sunnah itu sebetulnya kerja lembur. Ya. Saya akan termotivasi kerja melebihi batas kerja saya karena ada iming-iming dapat bonus. Entah itu bonus di akhir bulan ya yang masuk ke dalam salary, atau nanti bonus di akhir tahun. Ingin apa? Ingin tambah. Kalau seandainya nilai dunia saja kita begitu semangat gitu ya untuk mencari tambahan pendapatan kita, lantas bagaimana dengan tabungan kita nanti di akhir? Sedangkan Allah tidak pernah menyia-nyiakan janjinya. Bapak dan Ibu sekalian, maka jadikanlah fursoh kesempatan Ramadan nanti, maksimalkan ibadah kita, jangan pernah lelah. Kalau sudah mulai sholat kita terasa capek, doa-doa kita terasa panjang gitu ya, kemudian tilawah kita sudah mulai terasa kantuk, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yujahidu lillah fa innallaha yujahidu li nafsi wa man jahada fillah fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang melelahkan dirinya untuk Allah,
sesungguhnya dia sedang melelahkan untuk mencari kemuliaan untuk siapa? Dirinya sendiri. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Gitu ya, capek kita, lelah kita itu sebenarnya untuk kemuliaan kita. Ya. Ikhwatu billah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada kesamaan antara kita dengan orang-orang soleh. Kita sama-sama mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan. Jangan lelah untuk berdoa ya, dan tagih. Allah itu suka ditagih. Ya, Ibnu Umar pernah di sofa ketika beliau umroh itu berdoa dengan satu doa yang menarik sekali. Ini bisa diamalkan sama Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Nagih lihat. Ya Allah, kan Engkau yang mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu nagih itu. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan Engkau tidak pernah menyelisih janjimu. Baru minta, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen itu, gitu. Gak ada masalah, nagih sama Allah. Ya, dan Allah akan memenuhi permintaan kita terlebih di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, kesempatan kita di 3 hari nanti masuk di bulan Ramadan jangan pernah disisia-siakan. Amin. Ingat nasihat dari Ibnu Qayyim. Allahi, demi Allah, lau qila li ahli kubur. Kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, tamannau, mintalah kalian. Apa yang mereka minta? La tamannau yauman min ayyami Ramadan. Niscaya mereka akan meminta satu hari, cuman satu hari di bulan Ramadan. Kenapa minta satu hari? Karena begitu besarnya kemuliaan mereka dan mereka tahu betul itu bisa menyelamatkan mereka nanti di yaumul akhir. Gak ada lagi, gak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Cuma amal saleh. Jadi ini kesempatan besar. Ya mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ya ini juga sekaligus pesan sebetulnya Ramadan tidak ada waktu untuk bermalas-malasan sebetulnya. Ya, tetap latihan Kang itu. Tetap latihan gitu ya. Menjelang berbuka bisa latihan, bisa buka puasa bersama. Itu Masya Allah. Dan Bapak dan Ibu saya sering katakan dalam bab fikih itu ada salah satu pendapat di kalangan fuqaha itu tentang masalah niat. Apa itu niat? Tamyizul ibadah anil adah. Niat itu bisa membedakan ibadah dengan adat. Artinya di sini kebiasaan itu bisa jadi ibadah. Kalau diniatkan. Antum sudah terbiasa latihan berolahraga, maka jangan jadikan ini sia-sia. Kita tahu betul al-mu'minul qawi ahabba ilallah min mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan muslim yang lemah. Maka ketika latihan, ya Allah, jadikanlah ini sebagai sarana saya supaya saya kuat dan mendapatkan cintamu. Amin. Kuat untuk ibadah, kuat untuk mencari nafkah, Amin. kuat untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Itu niatkan seperti itu. Ya, nanti kalau dibahas tentang bab furusiah saja itu luar biasa fadilah memanah dan berkuda itu. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap memungut anak panahnya. Tapi itu akan berharga kalau apa? Dunia. Kalau cuma sekedar nongkrong cari kopi doang ya dapatnya itu. Niatnya harus double. Kenapa? Ibadah dapat kopi. Ya dapat kopi, dapat segala macamnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi ya mudah-mudahan kebersamaan kita akan terus gitu ya berlangsung, tidak hanya di forum-forum seperti ini, dan saya berharap nanti ke pengurus utamanya AMI pun kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang komunitasnya itu bisa diadakan jauh lebih besar, karena sekarang fasilitasnya sudah luar biasa ini Al-Kahfi ini, gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita berharap sekali lagi kita berdoa ya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya Untuk rabbal berdoa alamin. kafaratul majlis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.